alat kelamin taruh di perumahan dia, Halim. Pasti saya punya rumah 1000 meter. Pasti saya punya rumah 1000 meter. Pasti saya punya rumah 1000 meter. Tiap hari kalau lagi mandi. Kalau lagi mandi, kalau nggak lagi mandi nanti suami nanya, lo gila kali ya? Saya orang Jawa, istri saya orang Palembang. Istri saya orang Sumatera, nggak ngerti ilmu ini, nggak nyambung. Saya jalani sendiri aja. Pasti saya punya Hummer. Saya walaupun ngajar begini mobil saya Hummer. Pasti saya punya Velfire. Velfire saya 2. Pasti saya punya Alphard. Alphard saya 2. Pasti punya Rubicon. Soalnya kalau saya nggak punya Hummer, kalah dong sama tamu saya. Kalau saya nggak punya Rubicon, kalau saya nggak punya Velfire, ngapain berobat ke Pak Haji? Kita ke situ naik Velfire, Pak Hajinya naik Xenia, bubar pasiennya. Nggak ada yang berobat. Saya mesti pakai Velfire dong, sekelas jenderal, sekelas presiden lah. Nah ibu juga gitu. Harus bisa, pasti bisa. Kalau ibu mesti bisnis apa? Kalau ibu ngobyek apa? 35 tahun Pak Haji saya udah kerja. Iya. Udah capek, maksudnya sampai pada titik saya udah maksimal, udah capek lah Pak Haji ya. Pengen punya kantor sendiri juga. Kayak pengen punya kantor sendiri. Nggak mungkin kalau nggak bikin tajub Allah. Bikin tajub Allah dulu dong. Saya bikin tajub Allah. Pokoknya ada tamu nggak ada tamu, santunan nggak libur. Pokoknya ada tamu nggak ada tamu, makanin anak yatim subuh nggak libur. Pokoknya ada tamu nggak ada tamu, anak yatim berangkatin umroh. Ada tamu nggak ada tamu, liburan ke Eropa anak yatim. Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim umroh. Begitu. Nah ibu juga begitu, sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Kita kan sedekah subuh nggak pernah. Saya udah ikut grup Bu Prakti Pak. Oh ya, nyoto. Nyoto. Nah paksain tuh. Tuh kan dia enak tuh grup nyoto. Kalau nggak sedekah keluarin, masukin di grup yang lain. Saya juga bilang, Bu, paksain dong Bu. Maksudnya biar di grup nyoto tuh banyak yang pada sukses, saya bilang gitu. Jadi saya ini tahu Pak Haji karena si suami tadi bilang, aduh Bu 4 tahun lagi pensiun, kita belum punya rumah nih. Itu saya pas lagi lihat IG atau FB, RDA ini keluar nih. Tapi saya bangsa tipe yang percaya karena saya udah ngalamin Pak Haji. Saya nggak punya uang sama sekali, saya sholat tasbih begitu salam, ada teman saya telepon, bagi rekening lo dong gitu. Jadi itu udah saya alami. Jalani. Itu udah saya alami, maksudnya keajaiban Allah tuh saya udah alami Pak Haji. Jadi kan saya memang ditinggal ibu tuh dari kecil ya, dari SMP Pak Haji. Jadi kita sepanjang hidup tuh kerja aja. Jadi ya Pak Haji ya, sampai pada tahap, aduh pengen punya uang, anak udah mulai besar kan Pak Haji. Pengen nyenengin anak, pengen bisa juga banyak berbagi gitu kan. Udah mulai di rutinitas Bapak Haji, saya tiap hari pulang sampai jam 9 malam. Suami udah ribut aja terus. Yang diributin apa? Iya, malaman lu kerja, dapat apa? Sampai pulang malam-malam gitu loh Pak Haji. Jadi bagi dia ya lu nggak bener cara kerja lu begini gitu. Kalau bagi saya tadinya kan saya pikir ya uang akan mengikuti ya Pak Haji. Maksudnya saya percaya rezekinya masing-masing, tapi udah 4 tahun terakhir kesian saya ngeliat suami sih Pak Haji agak stres gitu karena kita belum punya rumah, anak banyak kan Pak Haji. Jadi saya ada tambahan 2 anak, berarti 6 anak yang mesti kita biayain. Itu aja sih Pak Haji. Kan ibu baru meraktekin ilmu RDI kan? Iya. Dikonsistenin belum, aja. Iya, baru lihat, jadi baru masuk grup, baru saya Bangun jam 00 wajib, senyum wajib, tahajud wajib. nggak bisa baca Al-Quran Pak Haji, belum lancar. Ya dipaksa. Bu, saya punya tamu tuh. Pangkatnya kolonel nggak naik-naik. Sementara litingnya dia kasau, Pak Fajar. Saya bilang di sini, paksain. Alhamdulillah tuh.
Setahun sebelum pensiun pangkatnya bintang 1. Bantuin suami dong Pak Haji, gimana caranya? Orang dia nggak nyambung ilmu RDAI gimana lu? Kita di sini kelasnya jenderal-jenderal Bu, nggak pakai kolonel. Kolonel nggak main kita. Kita mainnya bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Sekelas Kapolda. Si suami tugas maunya SBY Pak, yang buatin ruangan buat si apa? Panglima suami Pak. Sebenarnya ya maksudnya kayak saya pekerja keras gitu. Tapi ya itulah Pak, kan belum tentu orang bener disukain. Nggak bakal. Tapi kalau ibu praktek ilmu RDAI, yang nggak suka sama kita mati. Alhamdulillah. Bantu Gimana program caranya, Pak pemerintah. Oh ya kan kita kerja benar. Tapi kan di kantor banyak yang pada sirik. Betul. Nah yang pada sirik pada mati. Lumayan kan bantu program pemerintah pengurangan penduduk. Gimana caranya Pak Haji? Itu tadi bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Soalnya udah diuji sama Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Dia bisa, kalau kita nggak bisa. Harus bisa. Tuh. Nanti kalau anak tadi disuwuk. Kalau suami, ibu pakai juga disuwuk biar nurut, manut, katut maunya saya, nggak komplain. Itu. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Uang Pak Haji, maksudnya bisa beli rumah, bisa beli punya kantor. Kan belum dicolek alat kelamin ibu di rumah. Punya rumah 1000 meter. Di Sentul. Perumahan mewah di Sentul. Namanya apa kalau di Sentul perumahan mewah? Bukit Golf Hijau. Di klaster yang super mewah. Mediterranean 1 gitu. 1000 meter di depan lapangan golf. Berapa sih harganya? Murah kok, cuma 15M, 20M. Bisa buktiin dong sama orang kantor. Pada saat pindahan ibu undang litingannya suami, kalau nggak geger tuh semua pada masuk UGD. Baca Quran 12 juz. Pokoknya nih Bu, baca Quran 12 juz. Ya dipaksa dong, lu aja kerja maksa 35 tahun. Masa lu baca Quran gak maksa, entar lu nyesel seumur hidup. Besok lu meninggal dikubur. Suami nengok kuburan setahun 2 kali, mau puasa mau lebaran. Teman kita dikubur siapa? Baca Quran. Kasihan, lebih kasihan lagi Allah, nggak diperhatiin sama dia. Gue mah nggak kasihan sama dia, ngapain kasihan sama dia? Allah yang kasihan. Masa udah tua segini nggak bisa baca Quran lancar? Harus bisa paksain. Kemarin ini 2 bulan yang lalu ya. Mana mic-nya? Nggak kedengeran gue. Mic-nya gue nggak kedengeran. 2 bulan yang lalu udah mau pisah, terus udah lari ke rumah saya. Bu, semua manusia rumah tangga yang diganggu sama setan, nomor 1 ekonomi, nomor 2 rumah tangga. Gue setuju. Kalau setan ganggu lo cerai, kok gitu? Emang motonya setan begitu. Karena kalau lo sampai cerai sama suami lo, dia punya mahkota, namanya apa? Dasim. Makanya sebelum kita ekonominya dihancurin sama setan, baca Quran. Sebelum rumah tangganya kita dipisahin, baca Quran. Jadi baca Quran tuh wajib. Sholat badiah qobliyah wajib. Sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat barokah wajib. Gitu, kalau nggak pisah Bu. Banyak Bu, ibu coba lihat ke Jakarta Selatan. Semua yang mau cerai antri. Kok gitu? Ya karena nggak ada yang pada baca Quran. Gue setuju kalau dia cerai. Kok gitu? Ya nggak baca Quran. Tapi setelah baca Quran nanti diakurin lagi. Paksain. Pak Haji, jadi sebenarnya kan kalau saya dengar dengan si Ustadz ya, kalau rumah tangga tuh ribut gitu terus gitu kan, nggak ada rezeki yang masuk gitu ya. Maksudnya rezeki jauh. Itu karena keributan saya apa karena saya nggak baca Quran ya Pak Haji? Karena nggak baca Quran. Karena nggak baca Quran ya. Rumah tangga ribut suami istri karena lo nggak pernah baca Quran. Lo lebih inget kunci mobil, lo lebih inget kunci motor dibandingin naruh Quran di mana? Bu, naruh Quran di mana? Di mana tadi ya? Bu, kunci motor tuh, kunci mobil tuh, buku tabungan tuh, ATM tuh. Tapi baca Quran kita nggak pernah. Sekarang kita paksa baca Quran, lawan tuh kezoliman. Itu dalam arti kata apa? Buat apa kita minjem duit di bank? Buat apa kita kredit di bank? Kan dengan baca Quran selesai. Emang ada contohnya? Abdurrahman bin Auf, tangannya tangan emas. Kalau sekarang kan kita tangan besi.
megang proyek ini mangkrak, megang proyek ini mangkrak. Masa Pak Haji, lo lihat dari presiden yang mana tuh yang mangkrak? Semua mangkrak. Gak usah gue sebutin, ya kan? Megang proyek ini mangkrak, Dia udah notaris, tapi belum bisa praktek, masih numpang sama temennya. Ya kan dia nggak baca Quran, nggak tanya dulu. Tanya dulu, lu nggak usah belain dia, baca Quran dulu nggak? Lu kata belain juga, gue mendingan belain Allah. Ngapain belain dia? Baca Quran dulu. Ya, maksudnya gimana gitu supaya dia tuh bisa punya kantor, bisa punya rumah. Baca Quran. Anaknya yang nomor 1 juga tuh ada masalah sebetulnya. Baca Quran. Orang yang nggak baca Quran, anaknya pasti bermasalah. Orang yang nggak baca Quran pasti anaknya bejat. Orang yang nggak baca Quran pasti anaknya bangsat. Kok Pak Haji ngomongnya begitu? Dulu orang punya anak 17. Menteri, dirjen, dirut. Tapi sekarang punya anak 1, anaknya bangsat. Anaknya 2 bangsat. Kok gitu? Karena nggak baca Quran. Kalau ibu-ibu zaman dulu coba lihat. Anaknya 12, malam dibaca Quran. Kita udah nggak ada budaya kayak gitu lagi. Anak dititipin pondok pesantren. Oh goblok. Diayomin dong di rumah, dirangkul-rangkul. Panggil guru ngaji atau kita yang ngajarin. Anak yang nomor 1 itu kayak ADHD. Jadi nggak bisa konsentrasi juga. Pakai dong air cebokan ibu. Ibu cebok, air cebokannya diminumin. Biar nanti konsen. Jangan itu, yang idiot aja sembuh. Yang autis aja sembuh. Pakai itu, pakai ilmu kearifan lokal. Dimasak dulu nggak airnya setelah dia? Dimasak manjur, nggak dimasak manjur. Pakai air mineral aja. Pakai air aqua galon ceboknya. Jangan pakai air PDAM. Pakai air galon atau pakai air jam-jam. Air jam-jam. Pak Haji, kalau yang kedua pengen jadi masuk TNI Pak Haji. Dicebok dong, ibu cebok. Kasih minum. Anak saya masuk TNI Angkatan Udara Penerbang. Anak saya masuk TNI Penerbang, masuk. Terus kasih minum ke dia. Kasih minum, buat masak nasi, buat makan sayur. Bu, jangan ibu baru sekali langsung manjur. Besok datang lagi yang kedua. Gue juga nggak terima baru sekali lo terkabul. Untung lo rugi di gua. Datang lagi dong. Datang lagi, privat lagi. Taruhlah lo 10 kali privat, 100 juta. Kalau lo punya rumah yang harganya 20 miliar, untung lo rugi di gue. Ya kan? Rata-rata orang baru privat sekali aja 10 juta pengen terkabul. Gue yang protes ke Allah. Allah, pending dulu ya. Untung di dia, rugi di gue. Biarin sampai dia berkali-kali dulu. Oh, jadi jangan sekali. Jangan dong, besok datang lagi. Kan gue juga kangen sama lu. Gue belum punya tamu yang mukanya cantik kayak bidadari. Kapan lo dipanggil bidadari? Kayaknya gue doang yang manggil. Karena gue lagi gak waras. Kalau waras nggak ada yang ngomong kayak lo bidadari. Datang sekarang, datang lagi tuh berapa lama? Bebas, besok pagi datang lagi gue terima. Gantung duitnya berarti ya. Gantung uangnya betul ada uang. Karena duit nggak ada saudaranya. Nggak ada humor. Lo jangan diambil hati, humor. Nggak, tapi bener kan datang lagi itu. Iya, datang lagi. Oh, jadi besok datang lagi. Jadi gini, hari ini kan dapat ilmu dari gue, dipraktekin dulu ke anak. Hari ini dipraktekin dulu ilmunya ke rumah, ilmunya dipraktekin ke suami. Nah, dapatlah sebulan atau dapatlah 2 minggu. Ada perubahan, lo datang lagi, dicas lagi, privat lagi. Ada tuh yang mau privat yang ketiga, yang apa yang kedua? Coba lah. Yang ketiga dari mana? Tuh, dari Aceh. Dari Aceh dia privat lagi yang ketiga. Privat berapa kali? Hah? Kalau yang centong privat berapa kali? Oh enggak, hari ini yang sedekah 10 juta gue kasih centong sama uang bibit pasti. Gitu, kalau sedekah pasti gue kasih centong sama uang bibit. Sebetulnya saya udah berapa kali ikut ke sini Pak Haji, ikut yang itu tapi yang rame-rame sama saudara juga pernah. Oh ya, nggak apa-apa. Sekarang yang Nanti ibu praktekin ilmu RDAY. Besok datang lagi. Ibu praktekin lagi, datang lagi. Saya maunya ibu harus punya rumah di Sentul City. jangan di Rawa Jakarta aja Pak Haji. Jadi dia punya rumah terus Pondok sebelah Indah dong Pak kantor. Haji atau di Menteng. Jadi rumah sama Macet. Keluar tol juga macet di Pondok Indah berisik. Pak Haji. Sentul City.
Airnya air gunung. Enggak Pak Haji, dia supaya punya rumah terus sebelahnya kantor gitu loh. Maunya gitu kalau bisa. Pak Haji, sekarang kan sama temen, kantornya di kantor temen, pengen pisah, maksudnya kalau saya ikut, kalau saya gabung terus kan saya nggak bisa mandiri juga, maksudnya terbatas lah Pak Haji, uangnya dan lain-lain kan. Nah itu gimana Pak Haji biar hubungannya baik gitu, maksudnya dari dulu tuh. Lo baca Quran, nanti partner lo mati. Dah itu gue sabdain. Bapak, Ya jadi lo sendiri aja. jangan Bapak. Udah gue sabdain, udah gue keluarin tuh sabda gue. Pasti manjur. Sabda gue nggak pernah gagal. Jangan Bapak, maksudnya apa kan anak-anak juga ambil hukum. Kalau saya gabung tuh sama temen kan saya ini anak di depan mata 3 orang. Anaknya Pak 2 Haji. hukum, keponakannya Saya 1 hukum, jadi 3 orang gitu. Maksudnya mau dia tarik di kantornya dia. Nah, Iya kalau saya punya makanya kantor dia sendiri kan punya enak ya kantor. Pak Haji Makanya daripada. Tapi kan lo nggak gablek modal. Iya. Lo baca Quran dulu dong. Iya. Baca Quran dulu, nanti dimodalin sama Allah. Siap. Itu 12 juz setiap hari Pak Haji, setiap hari baca 12. Dari jam 00 sampai matahari terbit. Pak Dari Haji, jam 00 sampai matahari terbit. kalau nggak 12 juz Nggak boleh. Pelan-pelan aja. Lo sekarang dapat setengah jus. Besok ulangi lagi setengah jus. Besok ulangi lagi setengah jus. Besok ulangi lagi 1 Sampai jus. jam 6. Sampai jam 6. Jadi dari jam 12 mulai ke mandi, sholat, baca Quran sampai jam 6. Sedapatnya aja berapa Iya. ya. Terus besok lanjutin lagi sampai jam 6. Nih ya, gua sama dia bukan saudara. Gua sama dia bukan temen. Gua sama dia bukan tetangga. Tapi gue paksain yang paling mulia baca Quran. Orang lain belum tentu ada yang maksain lo suruh baca Quran. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Tapi gue paksain baca Quran. Dia aja yang sahabat belum tentu maksain baca Quran. Gue malah nyuruh, ah? Kakaknya. Iya lo kakak kandungnya. Belum tentu maksain baca Quran. Gue yang bukan saudara. Karena gue lihat lu tuh bakal kaya raya. Lu udah bakal pasti punya kantor. Lu pasti rumahnya 1000 meter. Kalau gurunya kaya, muridnya harus kaya. Kalau gurunya naik Velfire, lu harus naik Velfire. Kalau gurunya naik Robicon, lu mesti naik Robicon. Kalau gurunya naik Land Cruiser, lu mesti naik Land Cruiser. Masa gurunya naik Land Cruiser, lu naiknya mobil kantor atau pakainya apaan tuh Innova, apaan tuh Pajero. Jadi nggak jam 12 sampai jam 6 pagi itu 12 itu enggak. Jadi misalkan sekarang ya Pak. Nah, Pak Haji itu saya dengar ada sholat taubat juga 68 rakaat itu. Ya. Gimana ceritanya Pak Haji? 18 dari maghrib sampai isya wajib. Sisanya 50 dicicil. Dicicil tuh dari pagi sampai malam. Ya bebas atur waktunya. Pokoknya jangan sampai ketahuan Kerja, suami. Pak Haji. Hah? Gimana? Kan kerja. Jadi atur. Habis sholat isya, habis pulang sampai kantor, lo masuk ke kamar. Jangan sampai ketahuan istri, suami. Nanti suami nanya lo sholat apa. Iya. Orang sekarang aja saya baca Al-Quran. Kalau mau baca Quran bangun pagi, bener juga sih. Jadi kalau udah jam 6 udah repot masak kan Pak Haji. Bener juga sih. Pokoknya gue mau. Sholat taubat itu kan dari maghrib sampai isya ya. Maghrib sampai isya. 18. Isa itu 18. Nah, Sisanya 50 tuh dari pagi ya Pak Haji ya sampai malam. Jadi sebegitu selesai sholat maghrib langsung sholat taubat sampai isya. Nah, terus sisanya 5 rakaat. Masalahnya tiap hari jam 9 malam di kantor terus Pak Haji, makanya mumet. Makanya saya pikir, saya pengen Sekarang gini, dulu. lo 35 tahun ngabdi. Begini-gini aja, masih rumah dinas. Coba lo baca Quran 12 juz paksain. Bohong lo nggak dikasih rumah 1000 meter. Bohong lo nggak dikasih mobil sama Allah minimal 20 unit. Amin. Bohong lo nggak dikasih penghasilan sebulan 10 miliar tanpa kerja. Iya. Tanpa kerja. Boleh nggak kalau misalkan dia nggak ini ya ngelihat YouTube terus sambil dia iniin apa sih ini kan Doa Al-Quran saya, jadi kemarin ini saya belajar belajarnya dia baca YouTube sambil dia ini di Al-Quran itu boleh nggak begitu? Karena dia kan nggak bisa baca Quran. Nggak boleh. belajar. Harus buka Quran. Iya buka Iya, Quran. Qurannya dibuat. Dengerin YouTube sambil dia nyimak di Al-Quran itu. Nggak boleh. YouTube-nya dimatiin. Masih langsung. Ya udahlah panggil guru lah belajar ya. Panggil dulu belajar baca Al-Quran gitu aja. Lo beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya aja. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fil udalil muttaqin alladzina yu'minuna ada yang baca gitu. bawahnya Pak, itu bisa juga begitu.
Yang ada bahasa Indonesianya. Nggak usah pakai YouTube, nggak usah pakai yang ada bahasa Indonesianya. Kalau saya sih alhamdulillah ini rajin Pak Haji baca Quran. Terus Kalau lu nggak baca Quran, nyesel lu nanti dikubur. iya, Mak. Kalau lu nggak sedekah subuh, nyesel lu dikubur. Itu sedekah subuh itu bisa dikumpulin Wajib. nggak bisa dikumpulin di satu tempat kita kumpulin setiap subuh atau harus kita keluar setiap subuh atau bisa Enggak dikumpulin boleh, ditransfer tiap hari boleh, 100.000. Kan ada grup nyoto, 50.000 apa 100.000. Transfer aja, Saya ikut grupnya Bu Prapti. Bu Prapti. Manjur. Ada tamu gue, dia maksain tamu gue, orang BRI, rumahnya di Bogor. Pokoknya habis sholat subuh sebelum matahari terbit dia harus berangkat ke Jakarta. Sebelum matahari terbit ya, iya. Orang-orang nggak naik grid 14, dia naik grid 14. Orang-orang nggak naik grid 15, dia naik grid 15. sedekah subuh itu. Sedekah subuhnya setiap hari dia 2.500.000. Setiap hari. Sedekah subuhnya. Ya kalau misalkan dia nggak bisa segitu. Nggak apa-apa, mau 50.000 kan ada grup nyoto. Ada 50.000. 50.000 ada grup nyoto. Kalau dia 2,5 juta. Anaknya 1, perempuan. Jalannya. Manjur. Jadi sebulan jalannya nih yang tadi Pak Haji kasih tahu. Ke sini lagi gitu. Ke sini lagi. Pokoknya pesan gue 1. Jalanin, syukurin, nikmatin. Nggak boleh mikir, komen ngeluh. Kalau lu mikir, komen ngeluh. Apa-apa mikir, nggak boleh. Nangis. Nggak Pak boleh. Haji, itu suami buawel banget ke anak-anak. Kasihan juga ngeliat si anak. Kenapa nggak ditaklukin pakai air cebokan? Iya, saya pikir zaman dulu, saya pikirannya waktu belum baca itu apa bener apa boleh kayak begitu gitu. Boleh. Pak Haji, dosa apa enggak gitu. Alah, dosa nomor 9. Yang penting takluk dulu dia. Dosa nomor 9. Nanti kita tinggal pertanggungjawabin sama Allah. Allah kan maha pengasih dan penyayang. Emang Allah sadis? Enggak. Pengasih dan penyayang. Karena kita bilang alasannya. Allah, gue kan cuma melakukan ini. Tapi kan yang gerakin hatinya suami jadi luluh kan Allah, bukan gue. Gue kan hanya cuman ikhtiar, syariat aja, ya betul? Yang gerakin hatinya siapa? Allah. Sebetulnya Al-Quran itu satu juz itu 1 jam. Jadi dari jam 12 sampai jam itu bisa dapat 5 juz. Bisa jadi 2 hari setengah. Tapi kan tiap hari Pak Haji ya. Iya. Nggak udah habis terus Ulang lagi. Atau di continue juz 12 langsung juz 13 gitu. Nyambung. Nyambung gitu. Pokoknya 12 juz. Ada yang perlu saya tahu lagi nggak Pak Haji? Mbak cuman 1. Bikin Allah takjub. Pasti Allah bikin takjub mbaknya. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub kita? Orang kitanya nggak bikin takjub Allah. Caranya apa? Baca Quran. Tidak ada di muka bumi ini seorang wanita mau baca Quran. Tidak ada. Paling dia baca Quran setelah subuh. Betul? Jam 00 lah kita baca Quran. Lawan tuh ngantuk. Soalnya nanti kalau mbaknya udah pakai Velfire, udah punya kantor, udah di strategis, dan nasabahnya, kliennya corporate, wow, semua orang matanya melek. Apa yang dilakukan? Gue bikin tajub Allah dong. Allah bikin tajub gue lah. Percaya sih saya Pak Haji. Percaya, pokoknya kalau saya di titik terendah, saya sholat apapun Allah akan jawab itu sunnah. Iya kan? Saya mau mbaknya tuh rumahnya 1000 meter, mobilnya 20. Ya mau sih. Hah? Ya mau kesian. Tetapi mana bikin tajub Allahnya dulu dong. Bikin tajub Allah dulu. Dengan cara apa? Maksain. Suami berisik, biarin dulu. Biarin dulu. Yang penting kita fokus ke Allah dulu. Gitu. Soalnya yang ngangkat derajat kita, kalau nggak kita sendiri siapa? Kalau yang ngangkat derajat anak. Jadi kita modalin, nanti anak kita modalin. Anaknya 5 kantor pengacara, 5 kantor notaris. Anaknya 5 kantor. Begitu. Anak gue 3 klinik. Udah cari guru ngaji aja dia sekarangnya, cari guru ngaji, belajar ngaji. Pak Haji, itu kalau ada kerjaan-kerjaan susah bagaimana Pak Haji? Hah? Kalau ada kerjaan susah, kan kita nggak pernah tahu nih, kita bantu sih satu perusahaan ya. Nanti kalau mbaknya baca Quran, tidak ada pekerjaan yang susah. Nih gue nanganin tamu nih sama ibu berdua nih, kakak beradik. Bentar lagi gue dari Aceh ya.
konsultasi yang ketiga. Terus yang nomor 3 dari Aceh lagi. Terus yang nomor 4 dari Aceh lagi. Gue cuman ngadepin sendiri. Ini mah cuman bantuin doang, wak-wak doang, kagak ada otaknya. Sendiri gue setting bisa. Ya kan gue udah baca Quran, Allah pasti kasih jalannya. Ji, nih giring ke sini nih. Nih giring ke sini. Oke, gue giring. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Nama orang tua beda. Penyelesaiannya juga beda. Nih gue ngomong sama ibu. Ibu duduk di sini. Nanti yang Aceh masuk. Ibu dengerin. Nggak sama yang saya terangin sama ibu. Beda. Kan nama beda. Tanggal lahir beda. Hari lahir beda. Pak Haji kalau udah ikut privat gini dia perlu ikut yang malam ngumpul gitu nggak? Nggak usah. Kan udah khusus privat. Sama juga kok syarat baharinya sama yang dia ngasih tahu itu juga. Nggak usah. Udah tinggal di rumah praktek aja. Tinggal langsung praktek. Pokoknya kalau udah privat, eksklusif, yang itu diabaikan. Nggak usah ngikut. Udah ini aja. Tapi hampir sama sih ya. Di sana juga dikasih tahunya kan gini. Sama, cuman bedanya kalau di sini kan guanya lebih tegas. Harus. Kalau yang di sana nggak bakal gue keprok-keprok. Lo mau belangsak biarin aja orang rame-rame. Kalau ini kan fokus. Gue mau laki lo pensiun harus bintang 3. Amin. Gue mau pensiun laki lo bintang 3. Bisa. Ya, tinggal 3-4 tahun lagi bisa bintang naik sampai bintang. Kalau nggak live, gue sebutin nih jenderal-jenderal yang pada kesini, yang TNI Angkatan Udara. Saya live aja. Kalau nggak live, gue sebutin. Ntar abis ini gue sebutin. Dia datang kemari kasus suami istri, nggak bakal pangkatnya naik. Dia paksain ke sini. Sekarang pangkatnya bintang 3 TNI Angkatan Udara. Suaminya mau ikut gimana ya caranya? Iya, diselakangin dulu, diracunin dulu, suntik mati dulu. Iya. Tenang aja. Ini kalau gue lihat ya, yang ada di otaknya mbak ibu-ibu berdua ini kesulitan mulu. Dibuang. Gue nih ada tamu masuk. Assalamualaikum Pak Haji, masuk. Yang di otak gue gampang. Mudah. Nggak pernah gue bilang, aduh, ini masalahnya apa ya? Aduh, problemnya apa ya? Kata Allah, goblok. Lu belum nanya aja udah ketakutan. Kan ada gue. Gue tuh adanya deket sini, kata Allah. Ngapain lo takut? Hadepin. Udah selesai. Jadi berdua, kesulitannya itu dicabut-cabutin dulu. Pak Dwi juga bisa lihat emang orang masalahnya apa gitu. Lihat lah. Lo boleh kakak beradik, bentuk alat kelamin lo beda. Yang satu lonjong, yang satu opal. Kata Allah gini, hati senang, rezeki datang. Hati sedih, rezeki pergi. Nah bisa gak lo hatinya senang berdua? Gembira. Ini kan kita enggak. Yang di sini mikirin anak, di sini mikirin suami, di sini kewajiban, di sini pekerjaan. Kata Allah, ya Allah. Bener apa ini? Jangan. Sekarang nih maaf nih, ambil yang baik, jangan sampai dia mati dikubur. Toh anaknya sukses, toh suaminya naik pangkat bintang 1 tanpa ada dia. Ngapain? Rugi sendiri. Pasti. Rugi sendiri ya, rugi sendiri. Pasti gitu. Terus apa lagi? Cantik. Bos, mana ada di hari Selasa manggil lo berdua cantik, kayaknya gue doang deh. Karena gue udah habis keluar dari rumah sakit jiwa kali ya, manggil lo cantik. Tapi baju saya terusan loh dibandingin saya waktu. Ya gue sakit 2 bulan, asam lambung, diopname. Hah? Bisa sakit. Sakit. Megang tamu nggak makan. Kan sampai pagi jam 5. Pagi minum kunyit. Kunyit. Terus gue kan jalan. Gemukan gue daripada suster gue megangin. Gue nyungsep sampai gigi gue patah. Di rumah sakit kemarin 2 kali nyungsep gue. Sampai ini pada berdarah-berdarah. Tapi gimana? Gue bilang ya udahlah. Nah maksud gue gini bos. Kalau aja guru kita Abdurrahman bin Auf bisa maksain baca Quran 30 juz. Masa kita 12 juz nggak bisa? 30 juz itu berapa hari? Dari jam 00 sampai matahari terbit.
Sehari aja sekali. Iya, Imam Syafi'i 2 kali khatam. 60 juz. Dari jam 12 sampai jam 6. Ya, masih gimana cara dasarnya? Kalau lu belum nyoba, lo tuh di otak lo sulit. Apa iya. Bisa gak nggak boleh. Pasti bisa. Udah panggil guru aja tuh, disuruh belajar. Apa-apa kan bisa pakai baca Indonesia kan? Nah, itu aja. Beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Al-Quran tuh kalau udah mulai baca tuh enak banget rasanya. Bener loh, enak. Al-Quran tuh rasanya enak banget. Lebih enak lagi kalau kita udah mati, dikubur. Temen kita dikubur Al-Quran. Lu nyesel deh. Lu lihat orang tua lu kalau masih ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, lu lihat deh orang tua lu. Dia dikubur nunggu aja kapan kiamat. Kenapa? Karena siksa kubur. Dan orang yang baca Quran tidak akan siksa kubur. Gue sabdain langsung. Orang yang baca Quran umurnya di atas 100 tahun. Orang yang baca Quran tidak akan kena penyakit pikun. Orang yang baca Quran saldonya pasti di atas 10M. Pokoknya sekarang tidak ada hari tanpa Al-Quran. Setuju. Kita budayain gitu. Kalau dulu kan enggak. One day, one juice. Ya. Oh goblok. One day, one juice. One day 12 jus. Nggak ada one day, one juice. One day 12 jus. Oh jadi 12 itu bisa untuk 1 hari ya? Enggak, dari jam 00 sampai matahari terbit. Berarti 6 jam. Jam 12 jus. Nanti setengah 1 jus terus setengah jam. Bisa, lo belum coba. Lawan. Bisa. Bonusnya kan tadi gue sebut. Kalau baca Quran, saldonya nggak akan di bawah 10M. Kan lo nanti bisa bikin kantor sama modalin anak-anak lu. 1 anak 1 kantor. Bikin rumah 1000 meter. Semua beliin ruko. Ya, makan catering aja lah udah, makan pagi gak usah masak ya jadi ya. Gak usah masak, makan catering aja atau apa gitu, atau roti aja udah makan pagi. Boleh. Jadi benar-benar konsentrasi itu udah jadi Ya, beda. Kalau suami itu nggak begitu. Saya itu kan urusannya suaminya Sambil masak, sambil alhamdulillah. Sehari 27 kali, 999 kali juga bisa manjur sambil masak. suaminya sedikit bawel. Kan belum ditaklukin pakai air cebokan, nanti nurut. Terus dipanggil sama panglima. Bawel dan galak suaminya. Nanti Gak naik apa-apa. bintang 1, ternya terbit besok. Akhir tahun ada ter. Dia di bintang 1. amin. Gitu. Praktekin lagi, ter terbit, bintang 2, pensiun bintang 3. Bisa? Harus bisa dong. Nanti kalau tanya, kok papa atau gimana? Kok karirnya bagus? Udah diem. Dia terima beres aja, kita yang ngerjain aja. Bisa? Bisa. Terus apa lagi? Ada bekas mantan tunangannya Pak Haji yang deketin si suami. Ada yang ganggu gitu. bekas pacar. Suaminya tuh bekas pacarnya, tunangannya dulu, ganggu tuh sampai sekarang. Kalau ibu baca Quran 12 juz, mati dia tuh, udah gue sabdain. Mati aja. Iya, buat kurangin penduduk. Gue lagi bantu program pemerintah, Pak Prabowo. Karena KB-nya belum berhasil. Ya kameramen ya. Kameramen, bini lo berapa? Hah? Tuh, 5 tuh kameramen. Baca Quran. Nanti kan dikabarin bahwa si bangsat mati. Alhamdulillah. Gitu, kasih dia uang melayat 100.000 buat syarat. Kirim karangan bunga paling gede, ukuran 10 meter kali 10 meter. Lucu juga Pak Haji. Daripada kita sakit hati ya kan, numpuk dosa, mendingan kita baca Quran. Ganggu terus itu bekas pacarnya enggak. Kan belum baca Quran, kalau baca Quran nanti mati kan. Kirim karangan bunga 10 kali 10 meter. Gitu. Oke? Oke. Ada lagi? Apa? Ajarin, nyentongin duit cair 10M. Ya, di sini Pak. Semangat. Ini uang bibit. Mancing umpannya. Umpan biar teman-temannya, saudara-saudaranya dia
datang ke tempat ibu. Ya. Jadi ini nyendong naruhnya ke dalam begini. Ya. Nanti ada teksnya, kita kasih teksnya, nanti dikembangkan sendiri bahasanya ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Pembukanya itu. Terus ini diajak komunikasi, kasih nama apa salah ibu yang senang. Contoh kita kasih nama ganteng, ini cantik, bergembira, nggak ada yang sedih kayak Pak Haji sampaikan tadi. Menari kan, ini senyum-senyum semua. Nah, ganteng misalnya panggilnya, ganteng, ganteng, ganteng saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar bulan ini. Kamu undang, ajak, datang ke rumah saya sini ya. Kawan-kawanmu dari manapun saja, dari negara manapun juga, yang sebanyak-banyaknya masuk ke rumah saya, masuk ke almari, masuk ke rekening saya. Undang ya, ajak ya, datang ya, semua kawan-kawanmu yang ada di mana saja sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Untuk itu kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ke sini, ke rumah saya sini, kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya dari manapun. Ini kita pakai umpan untuk mengundang, ngajak teman-temannya, saudara-saudaranya dia datang ke tempat kita. Dikerjainnya apa? Dikerjainnya bisa habis sholat, waktu-waktu longgar, kapanpun bisa. Bisa 3 kali, bisa 5 kali. Jadi bisa berkali-kali gitu ya. Bisa? Pasti 10 M. Amin. Ya dong. Pak Haji, Punya kantor sendiri, terkabul ya, cantik. Doain ya, Ya dong, cantik, terkabul juga ya, cantik. Bisa kaki di, sakit tuh Pak Haji. gampang. Digosok pakai celana dalam bekas pakai. Udah jalan. Ntar cara lari saya lepas anjing herder saya di bawah. Terkabul ya. Amin, amin Pak Haji, berhidup ya. Yo. Sekali lagi datang aja Pak Haji. Nggak usah di shotnya kemarin. Balik lagi. Lapor aja. Ya, nggak usah. Pegang itunya, nggak usah. Satu itu nggak usah di ini nanti ya. Melapor lagi udah kemarin. Ya. Oh lagi lap ya? Jangan dulu Nggak ya. usah. Oh, terakhir aja kalau enggak. Iya iya terakhir. Oh ya, terakhir aja nanti. Ada lagi ya? Ya. Ya. Ada ke sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, duduk. Tinggal di mana? Ayo duduk sebelah sini. Sehari-harinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusnizar, Ya, berasal dari Aceh Timur. ya. Apa?
Dari Aceh Timur. Oh iya. Aceh Timur tuh kabupatennya apa? Ya. Aceh Timur ya. Aceh Timur, Ya. kabupatennya apa? Aceh Timur juga. Oh, Aceh Timur juga. Ya. Kecamatannya apa? Idi Rayu. Hah? Idi Rayu. Indirai, Idi. Idi. Sehari-harinya apa? Guru. SD, SMP, SMA? SD. SD. Umur berapa? 48. 48. 58. 58. 58. Di rumah tinggal sama siapa aja? Sama suaminya, sama anaknya. Suami. Suami, Anak berapa? 6. 6. Ya. Itu lahir normal semua atau ada yang sesar? Normal semua. 6. Iya. Wow. Selebar apa tuh alat kelaminnya? Itulah. Ini kebetulan kecelakaan, Pak Kenapa? Haji. Ketabrak waktu pulang sekolah. Ketabrak apa? Ketabrak kereta yang diketabrakkan. Ketabrak kereta. Ya, diketabrakkan oleh anak murid. Kalau di Indonesia tuh kereta tuh sepur. Kalau ini motor. Nama kereta, sini motor ya. Kalau di Aceh sama di Medan sama ya? Ya, ya. Kereta tuh motor ya? Ya. Ini kena, ini masih ada pet dalam. Pasang pen? Ya, sampai. Oh. Berapa waktu yang lalu ketabrak? 2 tahun udah. 2 tahun. Ya. Nah ini maksain ke RDAI apa hajatnya? Hajatnya mau sembuh. Sembuh. Mau cepat sembuh kakinya. Lagipun anaknya pun sakit ya. Dia sakit Apa? udah sejak umur 15 tahun sakitnya dia. Anak? Ya, dia sering pingsan. Anak nomor berapa? Sekarang 25. Umur 25. Kelahiran Anak nomor berapa? nomor 4. Lahiran 2000. Lahiran tahun 2000. Ya. Sakit pernah pisan. Sakit Pingsan-pingsan, apa? Sering pingsan-pingsan, kejang-kejang kayak epilepsi ya. Ada pernah jatuh Udah. api. Pegang mic-nya, deketin mic-nya. Sakit epilepsi. Ya, sering saya sakit pingsan-pingsan. Suka itu. kejang-kejang. Oh ya, kejang-kejang. Sering kali sakitnya waktu ada halangannya. Kalau ada? Ada halangannya sering kali. Oh kalau lagi main. Ya. Tangannya kenapa tuh? Jatuh di api itu. Hah? Waktu bakar sampah, adik yang bakar sampah kena dia, jatuh di situ. Oh, adek lagi bakar sampah, Ya. kamu lagi kejang-kejang. Ya. Lagi epilepsi, lagi kambuh. Ya. Kamu nyemplung ke api. Nggak tahu dia, nggak tahu lagi itu memang. Oh, kamu lupa. Ya. Sapu. Hah? Waktu sapu-sapu di dekat itu. Sapu. Hmm? Kandang lembu itu. Ini. Jadi tangannya kebakar. Ya, terbakar. Pingsan. Hah? Pingsan. Pingsan di api. Ya, Tapi yang kena itunya apinya tangannya. Tangannya tangannya. kayak gitu. Badannya enggak. Enggak. Oh, iya. Terus yang nolongin siapa waktu itu? ada keponakannya yang itu lihat. Ah. Adiknya pulang dari sawah Ada itu dia. teman-teman. Usia 25. Terus apa kegiatannya? Enggak, dulu ada kuliah dia, kemudian sering saya sakit jadi putus kuliahnya. Oh, karena suka kejang-kejang, Iya. epilepsi itu. Iya. Oh, iya. Sekarang pengen sembuh apa pengen kambuh? Pengen sembuh Pak Oh, Haji. pengen sembuh. Iya. Gampang. Obatnya cuma satu. Cebok alat kelamin ibu, air cebokannya diminumin ke dia. Air cebok. Ya. Iya. Jadi ibu bangun tidur, sebelum pipis cebok dulu alat kelamin ibu. Air cebokannya ditampung di Di ember. Ya. Nah, nanti airnya buat minum, dimasak. Buat masak nasi, dimasak. Dimasak ya? Ya, umur ibu berapa? 58. 58. Suami ibu berapa? 60. Udah. 60. Berarti selama 112 hari. 18 hari. Selama 118 hari. Boleh lengkap-lengkap, boleh sekaligus. Obatnya dia. Berdua-dua kami. Ah? Berdua-dua kami. Berdua-dua. Alat kelaminnya berdua. Enggak. Oh, sendiri aja ya. Alat kelamin ibu aja. Ya. Kalau ibu kakinya sembuh, obatnya minum susu kambing beku atau susu kambing cair. Oh, Diminum. susu kambing cair. Ya, di Aceh ada gak susu kambing beku? Belum Susu pernah kambing dengar. cair. Belum pernah. Ibu rencananya di sini sampai berapa hari? Di RDAY?
berapa hari Pak Haji izinkan. Kebetulan saya kan belum ada tempat penginapan ya. Sebulan mau gak? Sebulan. Ibu berapa lama di sini? Berdua apa bertiga ke sini? Berempat. Kami ada adik dia satu lagi mau minta masuk dia. Oh, mau masuk? Dia ada adiknya mau lihat Pak Haji. Iya, suruh masuk. Mana? Suruh masuk anak dia. Panggil. Ada satu lagi. Satu saudaranya. Udah di situ lagi dipanggil. Duduk di atas sini. Laki perempuan? Perempuan. Yang bungsunya bawa. Bapaknya sakit juga makanya nggak bisa ikut. Udah duduk. Duduk aja. Udah ini lagi Pak Haji kan mau apa? Mau usaha modal, dulu-dulunya ada jualan tas. Sekarang berhubung karena anak sakit, suami sakit. Jadi kan gaji saya udah nggak ada lagi. Jualan tasnya nggak ada modal lagi. Gitu. Karena yang cari duit saya Pak Haji. Selama sakit suaminya. Jadi suami sakit apa? Udah ketabrak juga, ada ketabrak sama kereta juga. Ketabrak sama kereta juga? Ada ketabrak. Berarti ibu orang kuat semua ya? Semua kereta nabrak ibu, nabrak suami. Ada gula dia kan? Ada gula, ada penyakit-penyakit lainnya. Sakit apa lagi? Itu aja. Jadi ibu kesini sama anak satu Bertiga, lagi. ada saudaranya satu lagi yang nomor 4 nanti di luar ada dia kan. Nanti nomor dia urutan nomor 4 ya. Udah Panggil dia. Tahu gak Putri? Dia nomor 4. Oh, yang tadi. Adik dia satu lagi. Jadi saya mohon dengan doa. Jadi ibu berempat, ibu, dia. Ada satu lagi nomor 4 ini urutan nomor 4. Ibu satu lagi. Oh iya. Sepupu kami. Oh sepupu. Kemari. Kebetulan di sini ada sepupunya di sini di Bogor. Di mana? Di daerah Cipitung. Hah? Cipitung sama Cilembur ya. Cilembur. Daerah pergunungan sana. Oh puncak. Puncak ya. Pergunungan sana. Udah lama dia sini tinggal. Udah lama? Udah lama dia sini. Memang kawin orang Bogor. Jadi dia yang jemput ke bandara kemarin ya. Untuk kemarin udah 3 malam di sini. 3 malam yang malam semalam. Semalam di sini nginap Pak Haji. Ibu ini udah ke RDA udah berapa kali? Kemana? Ibu ke RDA udah berapa kali? Baru Ibu? ini. Kali ini? Ya baru ini. Ya. Mana dia? Sini masuk. Ini anak yang bungsu. Bungsu. Ayo duduk sini. Yuk duduk. Umurnya berapa? Hah? 17 tahun. 17 tahun. Kelahiran 2008. Sehari-harinya apa? Masih sekolah. Hah? Masih sekolah. Sekolah? Kelas berapa? Kelas 2 SMK. Oh iya. Jadi ibu kesini mau ngobatin kaki sama ngobatin dia. Ya. Obatnya kaki itu susu kambing. Susu kambingnya. Ya, nanti ibu minum susu kambing. Cair atau beku. Ya. Kalau ibu nggak ada di sana, nggak ada, kita ada di kantin. Oh, di kantinnya. Ibu minum. Tiap hari minum susu. Tiap hari, sehari 2 kali. Nanti kakinya normal, bisa jalan. Ya. Sekarang jalannya gimana? Sakit atau susah? Susah waktu lama-lama jalannya. Rasa apa? Rasa nyilu sakitnya. Coba diri. Pegang mic-nya. Coba jalan ke sini. Ya, putar balik. Maju lagi jalan. Lagi. 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 Balik sini lagi. 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 Lagi.
sakit sini. Hah? Rasa sakit sini. Terasa sakit. Lagi. Putar balik lagi. Oh, benar. Man, geser kameranya biar lurus, Man. Ibu jalan sampai sana. Yuk, pelan-pelan. Yuk, sampai sana. Sampai tembok, nanti balik lagi. Yuk, jalan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Minta saya kok sikit boleh hari. Hah? Kok sikit boleh. Boleh diangkat roknya setinggi-tingginya. Nah, di roknya diangkat setinggi-tingginya. Yuk. Diangkat roknya. Diangkat roknya. Diangkat. Kurang tinggi ngangkatnya. Terus sama mentok, balik lagi. Sini. Hah? Hah? Ayo, kasih bangku, Man. Kasih bangku. Ya. Siap. Ambilin centong. Centongin. Ke bawah. Dilurusin. Rồi, pelan-pelan. Sip, yuk latihan lagi diri. Pelan-pelan. Ke sini. Ya, angkat roknya. Ya. Angkat roknya. Maju terus. Maju terus. Sip. Pelan-pelan. Putar balik. Yuk, jalan lagi. Pelan-pelan. Angkat roknya. Angkat roknya. Terus. Sip, putar balik. Sekali lagi sampai sini. Yuk, kuat. Angkat roknya. Terus. Ini udah bisa jalan kencang. Ayo lagi. Sip. Sehat. Sip, tegak. Mana tegaknya? Ya. Sekali lagi. Sip, tegak. Ya, jauh-jauh dari Aceh. Tegak, jauh-jauh dari Aceh. Bisa jalan. Oke, boleh duduk. Yuk, Man, boleh duduk. Yes, duduk. Nah. Jauh-jauh dari Aceh. Kau tahu RDI dari mana? Mana mic-nya? Tahu dari RDI dari mana? Saya belajar ilmu RDI sejak 2023. Ya. Kebetulan sudah kena musibah. Ya. Kalau enggak cepat kemari. Ya. Di YouTube ya, pelajari setiap malam. Tiap hari. Habis ngaji. Sudah saya Kok pelajari. nekat nih sedekah 10 juta berani, gimana ceritanya? Karena tahu doa anak yatim itu terkabul. Nah. Ya, sangat terkabul apabila kita ikhlas. Nah. Di YouTube juga ya.
Karena yang anjuran Pak Haji telah saya kerjakan. Mandi jam 00 udah, baca Quran, salat sunat, salat taubat, zuha, dan lain-lainnya. Udah pernah. Ini kalau nginep di penginapan atas gimana naiknya? Susah dong. Itulah atas nggak bisa. Mesti nginepnya di masjid ya. Nginepnya di masjid, minum susu kambingnya di kantin. Ya Pak Haji. Nanti ibu minum susu kambing. Selama berapa hari saya sini Pak Haji? Hah? Selama berapa hari saya sini? Ibu boleh tidur di sini, boleh tidur di rumah saudaranya ibu. Kalau ibu tidur di rumah saudara ibu mesti bawa susu kambing ke rumah saudaranya. Nanti susunya dikukus, diminum. Sehari 2 kali, sehari pagi sekantong, sore sekantong. Nanti ibu normal. Nggak jauh sekali lagi pun kadang bolak balik ya. Dia pun udah kerja kan. Nah, di Dia sini lebih aja, baik- di sini aja. Di sini aja lebih baik. Kalau ibu nggak bisa tidur di penginapan kan penginapannya naik ke atas. Iya ya. Ya, jauh mesti di masjid ya. Jauh ya. Payah penjalannya ya. Siapa yang mau nemenin? Siapa yang mau nemenin? Ini nemenin dia. Kamu sekolah gak sayang? Sekolah dia. Entah masuk sekolah. Kapan masuk? Tanggal 18 ini. Oh 18 besok masuk. 18 berarti besok tanggal 12. Masih berapa lama lagi? 10 hari lagi. Boleh diizinkan dulu. Diizinkan sama kepala sekolah. Diizinkan. Seminggu di sini, seminggu bisa gak seminggu? Bisa seminggu sini. Bisa seminggu ya. Ya minum susu kambing ya. Ya. Minum di kantin gratis. Ya. Minum. Sama-sama Nanti bilang Put, kantin susu kambing gratis. Pagi sekantong, siang sekantong. Ya. Sembuh. Amin. Sembuh. Alhamdulillah. Amin. Nanti ibu dicentongin. Ya, amin. Tadi kan ibu udah bisa jalan tuh. Tadi waktu datang kan Nanti sebelum pulang latihan lari ya. Ibu mesti lari. Kan saya punya anjing herder di bawah 7. Pas saya lepas anjing saya ya. Ibu lari ya. Hah? Itu pengobatan terakhir. Karena masih ada petnya ini. Kalau nggak ada petnya ya. Hah? Kita lari kencang-kencang ini masih ada petnya adalah. Jadi nanti itu obatnya dicentongin sama minum susu kambing ya. Nanti dompetnya sama chargernya sama HP-nya hati-hati kalau nyarjer kan banyak orang. Iya. Awas hilang ya. Tasnya disimpan awas hilang ya. Iya. Dibekep ya. Karena banyak tamu. Tamunya banyak. Ntar awas hilang. Nanti obatnya ini RC bukan alat kelamin ibu diminum buat epilepsi. Oh iya. Nggak apa-apa kan? RC bukan alat kelamin ibu? Air cebok aja ya. RC bukan. Kencing aja. Nggak apa-apa kan? Nanti kamu sembuh. Kalau kamu sembuh cantik. Biar cepat-cepat. Karena kan udah cantik, besok lebih cantik lagi. Biar cepat Mau? jatuh. Kayak artis orang Aceh ya. Cut siapa tuh namanya? Banyak kali cucun. Cut. Banyak cut di sana. Nah, anak kedua. Bukan anak kedua, dia anak yang musuh. Ini yang nomor 4. Oh iya. Nomor 1-nya di Banda Aceh. Enggak, ini yang pertama kan penyakit udah ketahuan. Kedua nanti buat penyakit suami. Ya. Nah, sama air cebokan ibu nanti diminumin buat suami. Oh, buat suami. Bisa? Selama umur kayak gitu juga? Udah. Iya. Bisa. Bisa? Bagi 2 aja ya? Iya, bagi 2. Yang ketiga, paksain ibu bisa nggak bisa baca Quran, bisa gak? Bisa. Nah, wajib. 12 juz bisa gak? Bisa. Nah, sudah itu aja. Baca Quran 12 juz. Bisa. Minum susu kambing wajib. Itu waktu jam 00 lah. Ya. Lagi salat tahajud kan? Ya. Ya. Baca Quran 12 juz ya. Ya, Pak Haji. Wajib baca Quran. Ya. Nanti uang datang sendiri. Ya, Pak Haji. Amin ya rabbal Nanti alamin. mbaknya obatnya minum air bukan alat kelamin ibu. Sama dengan ayah nanti. Bagi sama ayah berdua. Mak bisa? Hah? Bukan saya yang minum. Bikinnya bisa? Bisa, apa nggak bisa? Bisa nanti di rumah aja ngobatinnya. Kalau di sini ibu besok kalau di sini minum susu kambing doang selama seminggu di sini. Seminggu di sini ya. Di sini minum susu kambing seminggu. Soalnya kan kalau enggak nanti gimana minum susu kambingnya?
Sehari pagi satu kantong, sore satu kantong. Selama seminggu nanti lihat perubahannya bagus. Ya, ya, Pak. Ya. Latihan. Jalan. Terus ada lagi pertanyaan? Ada Pak Haji. Deketin mic-nya. Dengan doa-doa anak yatim di sini, saya bisa membuka usaha lagi. Ya, usahanya apa rencananya? Usahanya biasa saya jualan tas khas Aceh, memang tas Hah? khas Aceh. Khusus tas Aceh. Kebetulan saya sekarang Tas memang Aceh. tas Aceh. Jadi apa bahannya? Bahannya dari benang sulam. Tas Aceh. Biasanya saya jualan itu karena kebetulan Belanjanya di mana? Jualnya di mana? di toko-toko itu di dekat pasar, dekat rumah, di pasaran. Belanjanya? Belanjanya dari Banda Aceh, ada di Aceh Utara, ada di provinsi ada, tempat pabrik sendiri. Ini karena apa? Sekarang nggak ada modal lagi, Pak Haji. Butuh modal berapa? Lagipun ada terutang dengan bank, ada 500 terutang sama bank, 500 juta. Jaminannya apa? Apa? Jaminannya apa minjem duit bank 500 juta? Jaminan SK kemarin. Kalau di Indonesia bank man. Kalau di Aceh namanya bank. Bank ya. Ya, itu jaminannya SK kan. Jadi SK guru. SK guru. Jadi sekarang guru gajian nggak cukup ya untuk modal lagi. Karena di samping gajian tinggal itu sisanya kami berobat. 3 berobat. Itulah usahanya, ada terutang dengan saudaranya. Rumah udah buat tapi masih belum siap. Mau renovasi rumah. Sudah saya buat tapi belum siap, belum sempurna siap Pak Haji. Ibu mau gak utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset? Apa Pak Haji? Utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Utangnya lunas Ya. tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Mau gak? Mau Pak Haji. Baca Quran 12 juz. Iya ya. Berat Pak gak? Haji. Enggak Pak. Enggak, Bisa? Pak Haji. Bisa. Malam bacanya. Iya bisa Pak Haji. Jam 00. Jam 00 ya. Sampai matahari terbit. Sampai subuh sampai terbit matahari apa sampai subuh? Sampai subuh. Sampai Sampai subuh. matahari terbit. Ya ya Pak Haji. Bisa? Bisa Pak Udah Haji. itu aja. Terus apa lagi? Itu aja Pak Haji. Boleh. Biar bisa apa? Biar bayar utang lunas. Bisa apa? Bisa untuk modal Pak Haji kan dengan baca Quran itu kan. Bisa untuk buka lagi usahanya Pak Haji. Karena nggak lama lagi 2 tahun lagi kami sudah pensiun ya. Jadi kesini berempat. Berempat kami. Nah, itu siapa? Satu Putri lagi atau siapa? saudara perempuan juga. Bisa gak dia kalau di riung, anak yatim suruh pegang anak yatim kurung dari ujung kepala sampai ujung kaki dipijit-pijitin. Bisa gak tiap hari? Selama 7 hari. Bilang ya, suruh bapak gitu ya. Jadi ibu nanti ngaji, ibu tidur. Ya ya. Nanti dipijitin sama anak yatim kurung. Ya 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 ya. Biar nyeresep. Ya ya. Nanti ibu badannya sehat. Amin. Di riung, Alhamdulillah. yasinin ya. Ya amin. Bisa? Bisa. Selama 7 hari. Bisa. Habis sholat asar. Bisa Pak Haji. Ya, setiap hari selama 7 hari. Ya, ya. Kalau minum susu kambingnya pagi sama sore. Sorry ya. Bilang di kantin Put, gratis. Kita yang bayar aja susu kambingnya ke kantin. Karena dia kakinya sakit, jadi tidurnya di masjid. Ya. Gak bisa tidur di penginapan kan? Jalannya jauh. Ya. Ya, Masa orang ini tidur bersama kami juga. Pak ya Haji. bersama. Nanti kalau nggak bertiga, nanti ibu dikelonin sama itu. Iya iya. Sama apa? Hah? Nanti temenin sama dia bertiga. Iya iya Pak Haji. Ya. Iya Pak Haji. Tasnya disimpan. Iya iya Pak Haji. Awas jangan sampai hilang. HP-nya disimpan. Iya iya Pak Di Haji. charger, dompetnya disimpan. Ya. Oke? Ya, ya, Sembuh ya. Amin. Nah, ya. sebelum pulang coba jalan dulu ke sono segini. Sekali. Sekali ya. Ayo, pegang mic-nya. Jadi pelan-pelan. Shootman. Ya, sip. Roknya diangkat. Yang tinggi roknya diangkat biar di ruangan bubar semua. Roknya angkat. Roknya angkat. Yuk, sampai mentok. Sampai mentok. Sampai mentok. Sampai mentok. Sampai mentok. Terus. Ya, sini. Yuk. Yuk.
Yuk. Yuk. Dari Aceh. Semangat. Sip. Semangat. Semangat. Sini terus. Tuh. Tuh. Iya, nanti kan dicentongin. Oh, pelan-pelan. Balik. Yuk. Duduk, boleh. Ajarin, nyentongin punggungnya. Biar nanti dicentongin sama anaknya. Kasih centongnya 2. 3, anaknya 3, kasih 3. Anaknya 2. Nih, Mbak, Dek, lihat mama nih nyentongin, ajarin. Sini, Dek, lihat dari dekat, Dek, nyentongin mama. Lo yang nyentongin, emang Putri tahu. Lo yang ngajarin. Sutman. Bagian mana yang sakit dicentongin? Kalau dinyentongin emaknya cerewet, tabok mulutnya. Sabar kali Pak Haji. Hah? Sabar nggak sampai kemari. 99 kali. Mulai siap hari? Tiap hari. Pagi sore. Habis subuh boleh kita. Boleh. Minimal sehari 2 kali, 3 kali boleh. Coba liatin, ajarin. Coba. Coba. Sambil ngomong. Sambil ngomong. Pimpinan